Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Itu sebabnya pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, kehidupan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur oleh karena anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu penebus yang hidup. Kita perhatikan bersama-sama Ayub 19 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebuah pernyataan yang luar biasa yang Ayub sampaikan, Ayub ungkapkan ketika Ayub sedang mengalami penderitaan. Kisah Ayub yang sungguh luar biasa yang sama-sama kita tahu bagaimana Allah mengizinkan Ayub mengalami sebuah proses yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Anak-anaknya mati semuanya. Hartanya habis. Istrinya meninggalkan dia, bahkan Ayub sendiri mengalami satu penyakit yang luar biasa. Dan di tengah-tengah keadaan seperti inilah, Ayub mengungkapkan di dalam Ayub 19 ayat 25 ini. Dengan lantang, dengan luar biasa. Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah pagi hari ini lewat ungkapan hati daripada Ayub, lewat pernyataan daripada Ayub ini, kita mau belajar. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari, yaitu kita melihat tentang iman Ayub. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Ayub punya iman yang luar biasa. Dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam kesulitan, kesukaran. Ayub meyakini bahwa penebusnya hidup. Penebusnya akan bangkit di atas debu. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, aku tahu bahwa di surga ada pembelaku. Akhirnya ia akan datang menolong aku. Ini luar biasa. Dalam sebuah keyakinan, dalam sebuah iman. Ayub percaya bahwa penebusnya yang hidup itu akan menjadi pembelanya. Penebusnya yang hidup itu akan datang untuk menolong dia. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar daripada iman Ayub. Kita ketika diizinkan Tuhan, mungkin ada proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan membiarkan iman kita menjadi lemah. Jangan membiarkan iman kita menjadi goyah. Jangan membiarkan iman kita menjadi gugur. Tapi yakinlah bahwa kita punya penebus. Penebus yang sudah bangkit. Penebus yang hidup. Yang kita rayakan di dalam Paskah. Penebus yang bangkit mengalahkan kematian. Mengalahkan maut itu. Yakinlah bahwa dia penebus itu, yang hidup itu. Dia juga pasti akan membela kita. Dia juga pasti akan menolong kita. Di tengah-tengah kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita terus berdoa. Terus memohon supaya apa? Tuhan menguatkan iman kita. Tuhan menambahkan iman di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita terus meyakini bahwa penebus kita yang hidup itu, dia akan menolong kita. Dia akan membela kita. Dia akan datang kepada setiap kita untuk menyatakan keajaiban-keajaibannya
di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, yang kita pelajari dari pernyataan Ayub ini, yang kedua adalah kita melihat tentang apa? Tentang pengharapan Ayub. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan bisa membuat banyak orang menjadi apa? Patah semangat, menjadi putus asa. Ya. Tetapi kita melihat tentang pengharapan Ayub yang sungguh luar biasa. Ayat 26 dari Ayub 19 ini berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ini sebuah pengharapan yang sungguh luar biasa. Kulit tubuh yang rusak, kulit tubuh yang hancur, yang pecah. Ayub berkata bahkan tanpa daging sekalipun. Ayub punya satu pengharapan di mana dia akan melihat Allah. Di dalam Ayub 19 ayat 26 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, meskipun kulitku luka-luka dan pecah, tetapi selama aku bertubuh akan kupandang Allah. Jadi Ayub punya sebuah pengharapan bahwa dia akan memandang Tuhan. Dia akan melihat Tuhan. Walaupun apa? Kulit tubuhnya hancur. Kulit tubuhnya rusak. Dalam sebuah pengharapan, dia akan memandang Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala di tengah-tengah keadaan kondisi, situasi yang sulit, kita akan melihat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memandang Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar. Ayub di dalam iman dan pengharapan, dia meyakini bahwa penebusnya hidup. Penebusnya itu akan menjadi pembelanya. Penebusnya itu akan menolongnya. Penebusnya itu akan apa? Dia pandang, dia lihat. Demikian dengan saudara dan saya. Jangan biarkan iman dan pengharapan kita menjadi apa? Menjadi hilang di dalam hidup ini. Iman menjadi lemah, iman menjadi goyah. Pengharapan kita menjadi apa? Hilang. Tapi mari, milikilah iman dan pengharapan di dalam hidup ini. Maka engkau akan melihat penebusmu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, hidup, mengalahkan kematian, mengalahkan maut itu. Akan menyatakan pembelaan demi pembelaan di dalam hidupmu. Akan menyatakan pertolongan demi pertolongan di dalam hidupmu. Akan menyatakan apa? Dirinya kepadamu. Kau akan memandang Tuhan di tengah-tengah kau menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di dalam hidup ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.